Silakan beribadah dengan sempurna, sesempurna mungkin. Tapi jangan lupa selesai ibadah pasrahkan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah saya ini karena Engkau Maha penerima ibadah. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Saudaraku jamaah Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan, rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kembali kita bisa bertemu berkumpul di rumah Allah yang suci dan mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Tentu kita berharap, berdoa, mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, pemimpin kita, panutan kita dalam hidup ini. Fa insyaallah manakala kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lebih lagi kebahagiaan di akhirat nanti. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan yang berbahagia, tema khutbah pada kesempatan ini adalah tapak tilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sebagaimana kita maklumi dan ketahui bahwa hidup itu adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Karena apa? Di dalam perjuangan itu pasti kita akan menemukan rintangan-rintangan. Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan bagi kita, tetapi tidak sedikit yang menjadikan kesusahan bagi kita. Lebih-lebih perjuangan dalam hal menegakkan tauhid kepada Allah atau keimanan kepada Allah.
Ini diperlukan kemauan dan kesungguhan secara totalitas di dalam hidup kita. Di dalam rangka itu semua, salafus soleh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satunya figur yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita di dalam rangka kesuksesan perjuangan beliau. Di dalam menegakkan tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim senantiasa sangat tidak menyukai dengan praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek yang menduakan Allah dalam hidup ini, praktek-praktek yang menganggap selain Tuhan masih ada Tuhan yang lainnya, apapun itu bentuknya. Pada masa beliau hidup, beliau melihat praktek kesyirikan dan kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan yang dilakukan oleh mereka adalah menyembah patung dan berhala. Ini bentuk kesyirikan pada masa Nabiullah Ibrahim. Melihat kebiasaan masyarakat yang demikian ini, lalu terbesit dalam diri Nabi Ibrahim betapa bahayanya di saat seseorang sudah percaya kepada Allah tapi masih percaya kepada yang lainnya. Akan lebih berbahaya lagi di saat orang tidak percaya kepada Allah tapi percaya kepada yang lainnya. Itu praktek keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Lalu muncul keinginannya untuk dibersihkan patung-patung ini. Yang menjadikan dilematis sikap dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keinginannya untuk membersihkan patung-patung ini. Tapi di sisi yang lain justru bapaknya sendiri tukang membuat patung. Dilematis. Mau saya hancurkan, saya berhadapan dengan orang tua saya sendiri. Kalau tidak saya hancurkan, saya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya dua. Saya dicintai oleh Allah, apakah saya dicintai oleh orang tua saya sendiri? Tapi Nabiullah Ibrahim memilih rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah di atas rasa cinta dan takutnya kepada orang yang lain, termasuk adalah orang tuanya sendiri. Sehingga hadirin yang berbahagia, dibabatlah patung-patung, dihabiskan kepala-kepalanya, ditinggalkan leher, badan, dan kakinya. Dia sadar bahwa yang akan dilakukan ini mendapatkan resiko yang sangat berat. Resiko dihina, resiko diejek, sampai resiko dihabisi nyawanya. Ini beliau sadar sesadarnya. Apa yang terjadi para jamaah yang berbahagia ternyata betul. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim mendapatkan rasa tidak simpatik oleh kafir Quraisy pada saat itu. Dicarilah siapa yang menebas kepala-kepala patung ini. Awalnya tidak diketahui, tapi lama-lama diketahui yang menebas itu adalah Ibrahim anak Azar, tukang patung itu sendiri. Apakah masyarakat sungkan pada saat itu karena Ibrahim anak dari Azar? Tidak. Hukuman dia lakukan. Lebih-lebih pada saat itu hidup pada zaman raja yang sangat murka yang namanya Raja Namrud. Diperintahkan pasukannya oleh Raja Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, dan kayu bakar itu dinyalakan dengan api,
Di saat apinya sudah mulai membara menjadi besar, lalu Ibrahim akan dipanggang di atas api itu. Bayangkan hadirin yang berbahagia. Semua logika orang yang waras, logika hati orang yang waras, pasti Ibrahim akan meninggal dunia. Karena apa? Karena di tengah-tengah api yang sangat hebat itu. Ini logika manusia. Tapi sekali lagi manusia lupa bahwa manusia punya rencana, tapi Allah punya rencana. Rencana manusia pasti Ibrahim akan mati, tetapi rencana Allah tidak. Api akan padam, lalu Ibrahim akan selamat. Makanya hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran disebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia bisa merencana, manusia bisa otak-atik, tetapi Allah maha otak-atik. Dan apa yang terjadi, rekayasa Allah yang terjadi. Ini hadirin yang berbahagia, satu contoh bahwa orang memperjuangkan tauhid, resikonya tidak hanya dikucilkan, sampai juga akan direnggut nyawanya seperti Ibrahim. Tapi karena yakinnya dengan Allah, Ibrahim ini tidak mati api sampai padam. Makanya hal ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, padamlah kau. Seketika itu padam. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Ini contoh hadirin yang bapak. Contoh yang kedua, keteguhan beliau di dalam memperjuangkan dan menjaga akidah. Di saat beliau diperintahkan oleh Allah dengan Ismail untuk membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah, dia laksanakan bangunan Ka'bah itu dengan baik. Dan selesai bangunan Ka'bah dibangunnya, lalu beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, inilah baktiku kepadamu yang aku laksanakan dengan ikhlas dan dengan tulus. Selebihnya aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Ini suatu hal yang bisa kita contoh dalam hidup ini. Silakan beribadah dengan sempurna, sesempurna mungkin. Tapi jangan lupa selesai ibadah pasrahkan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah saya ini, karena Engkau maha penerima ibadah. Hadirin yang berbahagia, selesai dibangun dengan baik. Laki-laki hadirin yang berbahagia, Nabiullah Ibrahim diuji dengan kemauan orang kafir Quraisy. Orang Quraisy pada saat itu juga melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Tetapi di 4 sudut Ka'bah yang namanya sudut Hajar Aswad, sudut Iraki, sudut Sami, sudut yang satu Hajar Aswad, Iraki, Samai, dan Yamani. Mereka orang kafir Quraisy meletakkan 4 patung di setiap sudut ini. Lata, Uzza, Manah, dan Sawat diletakkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya beribadah kepada Allah harus menggunakan wasilah patung. Ini hadirin yang berbahagia. Kalau kita mengajarkan dalam ibadah kepada Allah tidak perlu wasilah. Kita mohon langsung kepada Allah, kita langsung memuji kepada Allah. Tapi mereka tidak. Melihat daripada penyalahgunaan mereka ini, tidak nyaman Ibrahim yang pernah mendapat tugas untuk membangun Ka'bah, ternyata dikotori dengan kesirikan-kesirikan. Diturunkan semua patung di 4 sudut itu. Dan tidak ada sedikit pun rasa gentar yang namanya Ibrahim. Boleh kamu hebat, boleh kamu kuasa, tapi Allah lebih kuasa. Selamat Nabi Ibrahim.
Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, beliau Ibrahim sadar sesadar-sadarnya, semakin hari semakin tua usianya. Yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim nanti, kalau saya sudah tua, saya tidak punya keturunan, saya tidak punya generasi, lalu siapa yang akan melanjutkan perjuangan saya? Kalau saya tidak mendapatkan generasi, apakah kira-kiranya generasi berikutnya akan menyembah seperti yang disembah oleh para nabi? Karena itu, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Pagi, petang, sore, malam berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri kami keturunan yang soleh. Beri kami keturunan yang soleh. Sehingga bisa melanjutkan perjuangan kami dalam mendakwahkan Islam. Di dalam riwayat hadirin yang berbahagia, perjuangan dan doa beliau mendapatkan keturunan ini 83 tahun. Baru diberi karunia Allah seorang anak. Ini pelajaran. Jadi berdoa kepada Allah tidak selalu diberi kontan, Pak. Ada kalanya harus sabar menunggu 83 tahun. Ini yang dialami oleh Ibrahim. Dikarunia anak. Tapi apa yang terjadi? Gembiranya luar biasa Nabi Ibrahim. Ini yang saya harapkan. Sehingga bisa melanjutkan perjuangan dakwah kami di jalan kebenaran, terutama memperjuangkan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi belum selesai ujian Allah yang diberikan kepada Ibrahim. Ujian 1, 2 lolos Ibrahim. Ujian tahap ketiga ini lolos apakah tidak Ibrahim ini? Apa ujian ini? Anak yang menjelang menjadi kanak-kanak yang lucu. Ternyata Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya. Ibrahim, anakmu yang lucu ini engkau jadikan kurban. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita yang diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Kita diperintahkan mengorbankan 1 ekor kambing saja. Kadang-kadang luar biasa sulitnya. Ini Ibrahim, anak kecintaan dan kesayangan. Hadirin yang berbahagia, Ibrahim punya otoritas, punya hak prerogatif. Seandainya menolak kepada Allah bisa, dia seorang nabi. Tapi dia lebih taat menerima perintah Allah. Apa yang terjadi? Dengan otoritasnya Ibrahim bisa memaksakan anaknya. Tidak perlu anaknya diberitahu, langsung diseret, disembelih bisa. Tapi Ibrahim tidak. Dia ingin ketulusan, keikhlasan tidak hanya datang dari dirinya, tapi juga datang dari anaknya. Keadaan ini para jamaah yang berbahagia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat 37 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sudah lucu, biasa bisa diajak ke pasar, biasa diajak ke mall, bisa diajak kemana-mana. Tiba-tiba diperintahkan, aku perintahkan kepada Ibrahim sembelih anak. Disampaikan kepada anak. Kira-kira seandainya Ismail pada waktu menolak, tidak mau, barangkali tidak akan terjadi. Tapi skenario Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Di luar dugaan seorang anak yang lucu akan disembelih oleh orang tuanya, dia pasrah. Qala ya abatif al-matu maru. Wahai ayahku Ibrahim, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti nanti engkau akan mendapatkan satu kesabaran di situ. Dilaksanakan pemotongan itu.
dalam sejarah dilaksanakan dalam Bukit Jabal Kurban. Barangkali Bapak Ibu pernah ibadah umroh, ibadah haji, selalu diajak ziarah ke daerah Mina, dan di situ masih ada tugu yang diabadikan tapi tidak diatur sedemikian rupa baiknya, hanya berupa tugu saja yang disebut dengan Jabal Kurban. Di situ Ismail disembelih. Karena kesabarannya itu, hadirin yang berbahagia, ternyata Allah mengatakan tidak ada alasan kau Ibrahim untuk memotong anakmu sendiri. Tapi yang aku rasakan luar biasa cintamu kepada aku di atas cintamu kepada anak. Karena itu aku ganti anakmu dengan seekor domba. Ini awal sejarah daripada kewajiban kurban bagi kita di setiap hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu, jamaah yang berbahagia, saya sangat apresiasi. Sebelum masuk di masjid tadi ada tulisan daftar nama-nama yang berkurban. Sampai hari ini kalau tidak salah sudah 7 ekor sapi. Bagaimana caranya 7 menjadi 10? Bagaimana menjadikan 10 menjadi 15 ekor? Ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan kita untuk mengorbankan sebagian kecil saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar hadirin yang berbahagia, bukan anaknya yang dimatikan oleh Allah, tapi anaknya ditarik lalu digantikan dengan seekor domba. Hadirin yang berbahagia, 3 ujian menjaga tauhid yang dilakukan oleh Ibrahim sukses dan berhasil. Karena keberhasilan beliau itulah lalu Nabiullah Ibrahim diberi apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang namanya apresiasi dari Allah datang sendiri tiba-tiba, tapi harus dilalui dengan ujian yang sangat berat. Bisa menerima, bisa ikhlas, apakah tidak. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah seberapa tingginya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim dengan bertubi-tubi, fa'atammahunna, Ibrahim bisa menerima dengan ikhlas, dengan tulus, dengan yakin. Pasti ada rahasia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat ketulusannya menerima ujian itu, sehingga Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama wa Ibrahim. Karena kesabaranmu menerima ujianku, kamu aku angkat menjadi pemimpin umat ini. Bayangkan jabatan apa yang bisa menandingi pemimpin umat. Jabatan menteri tidak ada apa-apanya, jabatan DPR tidak apa-apanya, jabatan presiden tidak ada apa-apanya. Tapi kalau jabatan yang mengangkat Allah sebagai pemimpin umat, ini jabatan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, apakah tawaran Allah langsung diterima oleh Ibrahim? Ternyata tidak. Ya Allah, jangan hanya aku yang kau jadikan sebagai pemimpin umat, tetapi jadikanlah keturunanku juga menjadi pemimpin umat. Ini maksudnya hadirin yang berbahagia. Di dalam kita menerima anugerah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lalu kita menerima hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada yang lainnya, termasuk juga adalah keturunan. Apa yang terjadi hadirin? Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Dari sekian banyak para nabi, para rasul yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, 70% dari keturunan Nabi Ibrahim. 70% dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga dalam sejarah dikatakan
Ibrahim adalah bapak para nabi. Karena dari Ibrahim itulah lahir para nabi yang banyak. Ini karena kesabaran, karena keteguhan Ibrahim di dalam menjaga dan mendakwahkan tauhid di hadapan umatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadangan yang berbahagia. Setelah kita nampak tilas daripada perjuangan Ibrahim dalam menegakkan akidah, apa kira yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di dalam hidup kita sebagai umat Rasulullah, di mana umat Rasulullah ini sesungguhnya adalah kepanjangan daripada umat Nabiullah Ibrahim. Karena umat Nabiullah Ibrahim, umat Rasulullah juga mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Tidak boleh diam kita. Yang kedua, perjuangan itu perlu pengorbanan. Nabi Allah juga, Ibrahim juga korbannya banyak. Yang ketiga, hidup ini dalam perjuangan perlu kesabaran. Berjuang kita sekarang belum tentu sekarang sukses. Doanya Ibrahim 83 tahun baru disukseskan oleh Allah. Ini sebagai contoh kita di dalam mendakwakan agama Islam. Yang keempat, kesuksesan Nabi Ibrahim tidak hanya karena kehebatan Ibrahim, tapi karena terkabulkannya doa Ibrahim. Oleh sebab itu, kalau ingin sukses dalam berjuang, banyaklah berdoa kepada Allah. Apa doa Ibrahim yang diajarkan kepada kita? Di dalam Al-Quran, surat 14 Ibrahim, ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang senantiasa rajin di dalam melaksanakan sholat, dan jadikanlah anak turun saya juga rajin melaksanakan sholat. Ini yang selalu diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putra dan putrinya. Dilanjutkan doa beliau pun, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yaumal hisab. Ya Allah, ampuni kesalahanku, dosa-dosaku, doa orang tuaku, doa saudaraku seiman. Ini kehebatan Ibrahim. Doa tidak untuk dirinya sendiri, untuk keturunannya, untuk umatnya. Tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari empat ini dikabulkanlah doa Ibrahim. Kemudian yang kelima, setiap perjuangan kalau kita terima dengan sabar, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, pasti Allah akan menggantinya sesuatu yang lebih baik lagi. Buktinya Ibrahim dengan kesabarannya menjalankan tugas dakwanya, menjaga keimanan dan tauhidnya, dia diapresiasi oleh Allah. Diberi hadiah oleh Allah, engkau Ibrahim aku angkat menjadi pemimpin umat di seluruh dunia. Ibrahim mengatakan, jangan aku saja ya Allah, anak turun saya juga engkau jadikan sebagai pemimpin umat. Sehingga hadirin yang berbahagia, dari doa Ibrahim inilah lalu para nabi itu sebagian besar adalah
keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barangkali 5 itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam rangka menteladani atau tapak tilas salah satu salafus soleh Ibrahim dalam memperjuangkan tauhid kepada Allah. Insya Allah dan yakinlah kalau kita sabar menerima ujian, saatnya Allah akan mengganti yang lebih besar lagi. 1 ekor lembu, hadirin yang berbahagia, 32 juta. Kalau sampai ikhlas, kapan Allah akan mengganti di atas 32 juta? Inilah yang harus kita tanamkan, keyakinan dalam hati kita. Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan amal hambanya, dan Allah sama sekali tidak membalas amalan hambanya manakala semua itu dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dalam hidup ini kita bisa meneladani salafus soleh Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwahkan Islam, khususnya menjaga tauhid dan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.